Saya Abdurrahman Malik Fajar, mahasiswa Sastra Inggris Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Budaya, telah bersama dengan salah satu mahasiswa juga dari Universitas Jember yang tengah menggeluti budidaya home industri jamur tiram. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Handoto, biasa dipanggil Agung. Saya merupakan mahasiswa aktif angkatan 2018 dari Universitas Negeri Jember, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan saya juga mempunyai bisnis kecil-kecilan, yaitu jamur tiram. Apa yang membuat Anda menggeluti budidaya jamur tiram ini? Yang pertama itu, Mas, saya itu ingin menambah daripada penghasilan sendiri, baik uang saku, uang jajan, dan juga lumayan hasilnya untuk membayar UKT. Kemudian yang kedua adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, sudah berapa lama dari awal merintis hingga saat ini? Kalau untuk awal merintis itu sebenarnya saya di akhir 2017. Cuman kalau untuk menekuninya itu dimulai dari awal 2018. Jadi sudah hampir 3 tahun ya? Bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun. Dan awal terbentuknya ide ini dari Mas sendiri atau dari mungkin orang lain? Kalau untuk awal terbentuknya sendiri itu sebenarnya di tahun 2016 itu om saya memang sudah mengembangkan budidaya jamur tiram ini. Kemudian di tahun 2018 sendiri saya juga ikut dalam budidaya jamur ini. Kan untuk penamaan pada wadah penanaman jamur tiram itu? Kalau untuk wadah dari penanaman jamur tiram itu biasanya disebut dengan lock atau orang menyebutnya lock jamur. Lock jamur itu adalah wadah ya, wadahnya. Bagaimana cara membuat media tanam untuk jamur tiram itu? Yang pertama itu memasukkan itu bibit-bibitnya dulu. Bibitnya itu dari serbuk itu, serbuk kayu sengon itu nanti dimasukin ke dalam plastik, kemudian dicampur. Ya. Ya, kalau ini sendiri adalah log dari jamur yang belum jadi. Nah, untuk campurannya sendiri itu ada dari kalsium, kemudian ada dedek, dan juga ada dari kapur. Nah, ini adalah contoh log yang sudah jadi. Bisa ditumbuhi jamurnya nanti. Jadi dari log yang belum jadi menjadi log yang sudah jadi seperti ini itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Karena setelah bibit itu apakah ada proses lain untuk mungkin pembakaran untuk dari bibit yang sudah dimasukkan ke dalam log itu? Oh, ada prosesnya itu pembakarannya itu. Jadi bibitnya nanti Dimasukkan ke tong, tong, nanti dibakar, dikukus ya, dikukus selama berapa menit? sekitar 2 jam. Nah, ini adalah tempat dari pembuatan bibit jamur. Ini tungkunya. Pengurusnya pakai gas gitu. Iya. Nah, nanti dikukus atau dibakar menggunakan gas. Pakai kompor. Nah, ini adalah contoh dari bibit jamur tiram. Jadi nanti caranya itu tinggal dimasukin ke dalam tong ini, kemudian dikukus menggunakan alat ini. Ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah dikukus seperti ini. Kemudian ini adalah contoh yang sudah didiamkan atau sudah jadi. Dan ini sudah jadi bibit. Dan apakah ada ciri-ciri log yang tidak jadi gitu? Jadi setelah jamur dan medianya telah diletakkan di situ, apakah ada ciri-ciri jika log itu tidak berfungsi dengan baik? Ciri-ciri log yang tidak berfungsi atau tidak jadi gagal ya, itu ciri-cirinya adalah. Nah, ini adalah contoh big log yang tidak jadi. Tidak jadi ini karena dia tidak putih semua di sini, hanya separuh. Nah, ini diakibatkan karena
pengukusannya yang kurang matang. Tapi ini bisa diolah lagi. Jadi nanti dikukus lagi. Oh seperti itu ya, jadi ciri-cirinya. Ya seperti itu Mas. Apakah ada kiat-kiat atau metode khusus yang harus dilakukan oleh pembudidaya jamur tiram itu dari masa tanam hingga masa panen? Ada kiat-kiatnya. Mungkin yang pertama itu agak jadi ya. Itu pemilihan bibitnya itu harus unggul. Dengan bibit yang unggul. Kedua itu menjaga kebersihan dari tempatnya itu. Kebersihan tempat juga berpengaruh ya. Berpengaruh, sangat berpengaruh itu. Kemudian menjaga kualitas bahan baku. Bahan bakunya itu serbuknya yang tadi itu, pilih yang bagus. Ya. Jadi kita memilih serbuk yang digunakan sebagai media. Iya, bahan bakunya. Bahan bakunya itu dengan sangat cermat dan teliti. Iya. Terus kebersihan alat itu juga penting. Kebersihan alat juga penting. Ya. Makanya tadi dilakukan sterilisasi. Oke. Dan apa kelebihan jamur tiram ini dibanding jamur yang lain, jenis jamur yang lain? Kalau untuk kelebihan dari jamur tiram ini, yang pertama itu manfaat dari gizinya. Ya, terus yang kedua itu kan jamur tiram ini diproduksi secara alami ya. Campuran kimianya itu sedikit. Jadi untuk kandungan kimianya juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk kesehatan juga baik. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai orang yang tidak suka makan daging, sebagai pengganti daging. Dan apa saja perlakuan khusus untuk perawatan jamur tiram itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk perlakuan khusus tidak terlalu ada ya. Cuman mungkin tempatnya itu harus diperhatikan, terutama kelembapan, karena kan jamur juga memerlukan tempat yang lembab. Ya, kelembapan, terus penyiraman itu juga sekitar 3 atau 4 hari harus disiram juga. Kemudian penambahan itu pestisida untuk membunuh hama. Untuk biaya produksinya berapa? Tergantung, kalau itu biaya produksi itu tergantung dari lot yang akan kita produksi. Kalau untuk biaya produksi sehari itu kurang lebih 500.000, 300.000 sampai 500.000 untuk biaya produksinya. Untuk omsetnya per bulan atau per hari kira-kira berapa? Kalau untuk omset ini, karena jamur tiram ini kan harus dipanen harian bukan bulanan, maka omsetnya itu bisa dikatakan harian. Nah, untuk omset hariannya itu ya alhamdulillah sekitar untuk omset potongnya itu 30.000 sampai 40.000 per hari. Jadi sangat membantu sekali ya untuk Membantu, mahasiswa terutama. Oke, jadi ini kan budidayanya jamur tiram. Kira-kira ada berapa jenis jamur tiram yang ada di tempat Anda? Kalau untuk di tempat saya sendiri untuk saat ini hanya satu jenis. Satu jenis, Jamur tiram putih. jamur tiram putih. Dan apa kelebihan jamur tiram ini dibanding jamur yang lain, jenis jamur yang lain? Kalau untuk kelebihan dari jamur tiram ini, yang pertama itu manfaat dari gizinya. Ya, terus yang kedua itu kan jamur tiram ini diproduksi secara alami ya. Campuran kimianya itu sedikit. Jadi itu kan ketika saya mengunjungi tempat budidaya jamur milik Anda, ada beberapa lock untuk menanam jamur, ada yang ditidurkan, kemudian ada yang diberdirikan. Apakah ada beda antara yang ditidurkan dan diberdirikan untuk perlakuan terhadap lock itu sendiri? kalau untuk beda atau tidaknya sebenarnya itu sama saja. Cuma ya untuk penataannya sendiri sebenarnya tidak ada penataan yang khusus. Cuman kalau untuk saya sendiri ditata untuk miring seperti ini agak efisiensi daripada tempat sendiri sih, daripada diberdirikan seperti itu. Kemudian tumbuhnya juga semakin lebih merambat dan semakin besar. Jadi ada pengaruhnya ya untuk lock yang letakannya ditidurkan seperti itu. Ya sebenarnya kalau untuk pengaruhnya nggak terlalu besar sih, hanya untuk agar tempatnya lebih muat banyak.
Dan apakah jamur ini disiramnya setiap hari atau bagaimana penyiraman yang baik sebaik dan untuk dilakukan terhadap jamur tiram? Kalau untuk penyiraman sendiri itu memang harus diusahakan teratur. Tapi walaupun tidak disiram tiap hari juga nggak apa-apa. Sekitar 2 hari. Mungkin pertanyaan ya bagi Anda yang sedang menonton video ini, apakah usaha budidaya home industry jamur tiram ini sangat bermanfaat bagi Anda di masa pandemi? Dan apa mungkin nasihat Anda untuk mahasiswa yang di luar sana jika ingin membudidayakan jamur tiram ini? Ya, kalau untuk masa pandemi ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita tahu kan masa pandemi ini masa yang sangat-sangat sulit ya. Jadi dengan adanya budidaya jamur tiram ini, ya alhamdulillah penghasilan itu ada, walaupun nggak banyak tapi ada, cukup lah. Terus alhamdulillahnya lagi bisa membuka lapangan pekerjaan ya, untuk masyarakat sekitar. Kemudian kalau untuk gimana tadi pertanyaan? Mungkin saran dan mungkin masukan untuk mahasiswa lain yang ingin melakukan ini budidaya jamur tiram. Kalau saran dari saya ya untuk teman-teman yang mungkin ingin usaha bukan hanya jamur tiram, mungkin apa saja ya. Apa saja. Yang pertama itu berani mencoba. Berani mencoba. Iya, itu berani mencoba dulu. Terus yang kedua jangan takut gagal. Karena usaha itu tanpa kegagalan itu kayaknya mustahil. Saya juga awal-awal gagal gitu. Lagi masih muda juga gak takut rugi lah. Rugi itu takut, boleh nggak apa-apa. Tapi ya jangan hanya takut aja nggak jadi. Yang penting itu dicoba. Kemudian inovasinya juga harus Inovasi ya. Jadi mungkin bisa membedakan produk kita dengan yang lain. Iya. Oh. Punya produk kita punya ciri khas sendiri yang membedakan daripada produk-produk yang lain. Ya. Jadi dari pertama berani mencoba. Berani mencoba. Jangan. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara pendataan ini. Terima kasih dengan Mas Agung. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua halayak yang lain. Amin.